Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu menyerbu kantor pos Batu Raja untuk pencairan BLT subsidi BBM. 2 pelaku penimbunan BBM bersubsidi di Kota Batu Raja, Kabupaten Komering Ulu ditangkap polisi. Para petani di 4 Lawang menggunakan jasa monyet untuk memetik buah di kebunnya. Informasi pertama, sejumlah mahasiswa di Kota Batu Raja berunjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Unjuk rasa diwarnai dengan aksi dorong mundur sepeda motor sebagai simbol menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi mendorong mundur sepeda motor ini dilakukan sebagai simbol menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI ini menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam orasinya, mahasiswa mendesak anggota DPRD Ogan Komering Ulu untuk bersama-sama rakyat menolak kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM bersubsidi telah membebani penderitaan rakyat. Mahasiswa berharap DPRD Ogan Komering Ulu satu suara dengan mahasiswa. Melalui berkolaborasi dengan DPR, harapannya kita satu suara, bahwasanya kita sama-sama untuk menolak kenaikan BBM ini karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahwa DPRD menolak segala bentuk kenaikan BBM dan menolak segala upaya pemerintah untuk menaikkan BBM dengan satu-satunya dasar memikirkan kehidupan rakyat yang semakin hari setelah wabah COVID merebak belum membaik sehingga hari ini. Setelah dilakukan pertemuan mahasiswa dengan anggota dewan di ruang rapat DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu akhirnya setuju menandatangani penolakan harga BBM. Bahkan pernyataan resmi tersebut dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara dan ke DPR Republik Indonesia. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu menyerbu kantor pos Batu Raja untuk pencairan BLT subsidi BBM. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kantor pos Kota Batu Raja didatangi ratusan warga Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Senin pagi. Mereka datang bermaksud mencairkan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan langsung tunai untuk bantuan pangan non-tunai dari pemerintah. Mereka datang dari berbagai desa yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Membludaknya warga yang datang membuat petugas terpaksa membatasi jumlah warga yang akan masuk. Langkah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kerumunan di dalam kantor pos. Warga penerima BLT BBM dan BLT BPNT masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. 150 itu untuk BBM minyak ya. Yang 200 itu ini apa? Sembako. Sembako ya. Yang 150 itu dapat 2 kali ya, jadi 300. Yang sembako itu 200. Kalau BPNT itu emang rutin dapatnya Bu ya? Kalau BLT ini Bukan BPNT yang sembako. yang sembako ya tiap bulan beras biasanya. Berdasarkan data, ada 87.000 warga Ogan Komering Ulu menerima BLT BBM dari pemerintah. Meski demikian, warga masih berharap pemerintah dapat kembali menurunkan harga BBM bersubsidi karena naiknya harga BBM berdampak luas di seluruh sektor kehidupan, termasuk harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2 pelaku penimbunan BBM bersubsidi di Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu ditangkap polisi. Diduga BBM hasil kejahatannya akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. 2 pelaku penimbun BBM jenis solar bersubsidi ini hanya bisa pasrah saat digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang.
Tersangka Asmawi dan Suryadi ditangkap polisi saat berada di sebuah rumah di kawasan Lorong Bahagia Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Polisi menangkap basah keduanya saat melakukan aktivitas penimbunan BBM di rumah tersebut. Modus yang dilakukan para pelaku dengan cara mengisi bahan bakar minyak jenis solar secara berulang menggunakan kendaraan pribadi di sejumlah SPBU di kota Batu Raja. Mereka lalu mengumpulkan BBM tersebut dengan menggunakan cirigen. Rencananya solar yang sudah terkumpul akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Kemudian petugas langsung mendatangi salah satu rumah dan ditemukan adanya satu unit mobil merek Toyota Kijang dengan nomor polisi BG 893 PM beserta 8 cirigen yang berisikan BBM solar bersubsidi atau kurang lebih sekitar 230 liter yang disimpan di dalam rumah saudara AS. Menurut keterangan saudara AS, BBM tersebut adalah hasil dari pengisian BBM secara berulang. Polisi menyita sebuah mobil minibus, 1 unit kendaraan truk, 8 buah cirigen berisi 230 liter solar bersubsidi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal 53B dan D atau pasal 55 nomor 22 tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi yang ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pelaku begal dengan modus berpura-pura tawuran digerebek polisi di rumahnya. Pelaku kerap mengancam korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Melaksanakan giat pelaku 365. Sejumlah petugas reskrim dari Polrestabes Palembang ini mendatangi rumah tersangka berinisial AD di kawasan Panca Usaha Seberang Ulu 1 Palembang. Tersangka AD yang berada di dalam rumah dengan mudah diringkus polisi tanpa melakukan perlawanan. Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang bukti sebilah pedang yang disimpan di bawah kolong rumah. Tersangka AD adalah satu dari 15 pelaku pembegalan terhadap seorang pemuda bernama Aditya pada 10 September 2022 lalu. Modus yang mereka lakukan dengan berpura-pura tawuran dan menuding korban sebagai musuhnya. Di bawah ancaman senjata tajam, korban pun ketakutan. Para pelaku kemudian menendang dan merampas sepeda motor serta barang berharga milik korban. Kita berhasil karena rencananya mereka mau melakukan aksi, ada yang tawuran, ada yang mau begal juga. Karena kita alhamdulillah juga mengamankan ada pedang, ada gear motor, ada beberapa alat-alat yang memang sajam kita amankan dan kita proses sesuai dengan nanti aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari ke-16 orang tersangka yang ditangkap polisi, 11 orang diantaranya masih berusia remaja. Sejumlah barang bukti seperti senjata tajam jenis pedang, gear yang telah dimodifikasi, dan 6 unit sepeda motor disita polisi. Jika terbukti bersalah, para pelaku akan dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan, yang ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.